Perkenalkan, kami dari kelompok 6, saya Rio Deska Saputra dengan NIM D600250065. Dan saya Widadianita Pratiwi dengan NIM D600250076. Saya dengan Syafiq Fuad Kude dengan NIM D600250087. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai penerapan integral, yaitu di poin 5.1 yaitu luas wilayah bidang merata, dan 5.2 yaitu volume benda putar, lempengan, cakram, dan cincin. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas salah satu aplikasi paling penting dari integral, yaitu menghitung luas daerah suatu bidang. Bagaimana sih konsep integral itu membantu kita menemukan luas bidang yang bentuknya tidak beraturan? Prinsip utama kita adalah yaitu iris, hampiri, integralkan. Jangan hanya menghafalkan rumus, tapi pahami logikanya. Yang pertama, iris, di mana kita bagi daerah tersebut menjadi potongan-potongan kecil persegi panjang vertikal atau horizontal. Yang kedua ada hampiri, kita hitung luas satu potongan kecil tersebut. Yang ketiga ada integralkan, kita jumlahkan semua potongan tersebut dengan limit menuju hingga yang menjadi integral. Pertama, mari kita lihat daerah di atas sumbu X. Jika kita memiliki fungsi Y sama dengan fx yang kontinu dan tidak negatif pada interval A sampai B, maka luas daerah R di bawah kurva tersebut dapat dihitung dengan mengintegralkan fungsi fx dari batas A hingga B. Langkah pertama, kita masukkan ke dalam rumus integral tentu terlebih dahulu, yaitu seperti contoh yang saya tulis. Nah, setelah diintegralkan, kita dapatkan hasil X pangkat 5 per 5 dikurang X pangkat 4 per 2 tambah 2X dengan batas min 1 sampai 2. Setelah itu, mari kita hitung dengan cara kita memasukkan angka 2 dulu ke semua X, lalu dikurangi hasil saat kita masukkan angka min 1. Setelah dihitung dapat dihasilkan seperti yang saya tulis di layar, dan hasil akhirnya adalah 5,1. Lalu bagaimana jika kurvanya berada di bawah sumbu X? Karena luas tidak mungkin negatif, sedangkan hasil integral di bawah sumbu X akan negatif. Maka kita harus memberikan tanda negatif di depan integralnya agar hasilnya menjadi tetap positif. Nah, rumusnya itu seperti di atas ini. Cara menghitungnya yaitu kita beri tanda minus di depan integralnya untuk mempositifkan hasilnya, yaitu seperti di layar. Selanjutnya mari kita hitung hasilnya. Setelah dimasukkan batasnya, hasil integral murninya adalah min 16,11. Karena kita sudah pasang tanda minus di depan, maka menjadi 16,11. Jadi luasnya tetap positif. Contoh yang ketiga yaitu luas daerah campuran, di mana tantangan yang lebih menarik ketika sebagian daerah ada di atas dan sebagian lagi di bawah sumbu X. Seperti pada fungsi Y sama dengan X pangkat 3 min 3X kuadrat min X plus 3, kita tidak bisa langsung mengintegralkan dari ujung ke ujung, kita harus membaginya menjadi dua bagian. Seperti coba dilihat di sini. Untuk bagian R1 yang di atas sumbu X, kita gunakan integral positif. Untuk bagian R2 yang di bawah sumbu X, kita gunakan integral negatif, menggunakan rumus seperti ini. Nah, jadi kuncinya adalah selalu membuat sketsa grafik terlebih dahulu untuk mengetahui posisi daerahnya.
Itulah cara menghitung luas daerah dengan integral. Itu pada video kali ini saya akan menjabarkan itu cara menghitung luas area yang bentuknya nggak beraturan menggunakan integral. Nah, jadi pada example 1 dan 2 itu sudah dijelaskan oleh teman saya, jadi saya akan langsung saja masuk pada konsepnya, seperti apa konsep-konsepnya itu. Di sini tuh ada yang namanya slice. Intinya teman-teman bayangkan aja kita tuh punya roti tawar yang bentuknya melengkung, maka kita akan menghitung luasnya itu seperti apa. Gimana cara kita hitung luasnya? Di sini ada slice. Intinya tuh bentuknya tuh vertikal tipis-tipis, pokoknya tipis banget, jadi bentuk persegi panjang. Ada juga approximate, itu kita mengira-ngira. Jadi irisan persegi panjang adalah tinggi dikali lebar, maka tingginya adalah rumus kurva Y, dan lebar tipis itu yang lebarnya itu adalah dx. Dan ada juga integrate, yaitu gabungkan. Untuk dapat luas totalnya teman-teman, jumlahkan semua irisan itu menggunakan integral. Nah, langsung aja kita masuk ke ya beberapa contohnya lah, nggak usah panjang-panjang juga. Intinya tuh ada yang namanya area dasar. Intinya di sini tuh kita menghitung luas di bawah satu kurva, yaitu Y sama dengan 1 tambah akar X. Jadi batas kirinya adalah X sama dengan 0 dan batas kanan adalah X sama dengan 4. Di sini tuh karena kita cuma diminta rumus memberitahukan rumusnya aja. Intinya kayak gitu, karena ada satu kurva doang kan, maka langsung aja pakai rumus, yaitu luas sama dengan integral dari 0 sampai 4 ditambah dengan 1 ditambah akar X terhadap dx. Udah seperti itu. Terus ada yang kedua, yaitu ini kedua itu ada area di antara dua kurva teman-teman. Ini tuh intinya kayak ada kurva yang di atas dan ada kurva yang di bawah. Nah, makin tinggi irisannya, kurva atas akan dikurangi dengan bawah. Jadi, kurva atasnya itu anggaplah parabola, yaitu Y sama dengan 2X dikurangi X kuadrat. Kurva bawahnya adalah Y sama dengan Y sama dengan X pangkat 4. Maka mereka itu akan bertemu di titik X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Jadi, ada penyelesaian sederhananya, yaitu luas, rumusnya nih ya. Luas sama dengan integral dari 0 terhadap 1, maka atas dikurangi bawah terhadap dx. Jadi ada juga rumus yang lainnya juga, itu integral luas sama dengan integral dari 0 terhadap sama dengan integral terhadap 0 sama 1, habis itu 2x dikurangi x kuadrat dikurangi x pangkat 4 dx. Udah singkatnya gitu. Lanjut lagi, ada irisan mendatar. Intinya ya kurvanya bentuknya tuh aneh gitulah, teman-teman bikin pusing aja lihatnya tuh, ada yang pokoknya bentuknya bikin pusing gitu. Di sini tanpa panjang-panjang lagi, intinya ini kurva kanan dikurangi kurva kiri karena mengirisnya mendatar sejajar sumbu min Y, kita pakai dy, bukan dx lagi. Ya kan? Karena kan kurvanya kan dari kurva kanan dikurangi dengan kurva kiri kan. Jadi batas bawah dan di atas sumbu min Y itu adalah Y sama dengan min 1 sampai Y sama dengan min 4. Itu contoh ya teman-teman ya. Luas, ini rumusnya nih. Luas sama dengan integral dari min 1 sampai 4 kanan dikurangi kiri, makanya jadi dy tadi. Habis itu ya intinya ada juga yaitu integral, ini nilainya ya teman-teman, udah dijabarkan nilainya nih, yaitu integral dari min 1 sampai 4, yaitu kan 3y ditambah dengan 4 per 4 dikurangi dengan y kuadrat dengan 4, habis itu terhadap dy. Maka setelah kita hitung semua itu, maka kita akan dapat luasnya itu berapa, yaitu 125 per 24. Oke, di sini sebenarnya ada jarak dan perpindahan, cuma agak susah juga untuk dijelaskan. Ya, nanti di sini saya udah memberikan contoh soal di akhir video nanti, ya mungkin agak panjang gitu dan penjelasannya mungkin agak berbelit, mohon dimaafkan. Oke, saya cut dulu. Thank you. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf karena harus pakai voice over gini, karena video sendiri tuh rada susah juga sih, ntar nulis terus sambil video gitu kan susah. Ya oke, langsung aja. Di situ udah ada contoh soalnya dan ya ada, bisa dilihat di situ ada kurvanya juga jelas. Jadi kita langsung aja, di sini tuh areanya ya bisa dilihat teman-teman, yaitu integral dari A sampai B itu adalah fungsi dari X dikurangi dengan G dari X terhadap dx.
Oke, langsung aja. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 2X dan kurva Y sama dengan X kuadrat. Langkah penyelesaian di sini adalah teman-teman itu cuma perlu cari batas integralnya, yaitu titik potong kedua kurva. Bisa lihat titik potongnya itu yang di garis A dan B itu ya teman-teman ya. Terus samakan dulu, kita samakan dulu, habis itu kita pokoknya samakan dulu kedua fungsinya lah. Langsung aja, yaitu x kuadrat sama dengan 2x, yaitu x kuadrat, habis itu x kuadrat dikurangi 2x sama dengan 0, habis itu x buka kurung x dikurangi 2 sama dengan 0. Kita udah samakan di sini, kita dapat nilainya yaitu x sama dengan 0 dan x2 ya x sama dengan 0 dan x sama dengan 2. Jadi batas bawahnya itu adalah, batas A-nya itu adalah 0 dan batas B-nya itu adalah 2. Oke, habis itu kita akan menentukan kurva mana yang di atas. Kurva itu kalau teman-teman bingung, lihat aja tuh yang Y2 dan Y1 itu adalah garis kurvanya di situ juga. Intinya garis yang nggak beraturan gitu lah. Itu yang disebut kurva itu teman-teman. Oke, untuk Y sama dengan, kan tadi Y-nya itu sama dengan 2X. Terus hasilnya yaitu, oh ya sebelum ke situ tuh, oke, jadi di sini kan ada iya nilai ya angka di antara 0 dan 2 itu berapa teman-teman? Ya udah berarti 1. Langsung aja, Y sama dengan 2X hasilnya adalah 2 dikali 1 sama dengan 2. Untuk Y sama dengan X kuadrat hasilnya adalah 1 kuadrat sama dengan 1. Oke, karena 2 itu lebih besar daripada 1, maka Y2X adalah kurva yang di atas dan Y sama dengan X2 adalah kurva di bawah. Intinya gitu teman-teman. Lalu kita di sini akan mencoba untuk menghitung luasnya dengan integral. Kan tadi kita tuh langsung aja kurangkan fungsi atas dan fungsi yang ada di bawah. L itu luas ya teman-teman. Jadi integral dari 0 sampai 2 yaitu 2x dikurangi x kuadrat terhadap dx. Habis itu kita integralkan fungsinya. X kuadrat dikurangi dengan 1/3 dikali dengan x pangkat 3. Cara baca yang itu tuh gini teman-teman ya, nilai dari 0 sampai 2. Nah gitu aja. Habis itu masukkan batas atas 2 ya teman-teman, batas atasnya itu 2, lalu kurangi dengan batas bawahnya itu 0. Kan udah dapat tadi tuh. Lalu langsung aja 2 kuadrat dikurangi 1/3, habis itu dikali dengan 2 pangkat 3 dikurangi dengan 0 pangkat 2, 0 kuadrat dikurangi dengan 1/3. Ya habis itu teman-teman bisa lihat aja itu dikali dengan 0 kok, 0 pangkat 3. Langsung hasilnya 4 dikurang dengan 8/3 sama habis itu ya ada dikurangi 0, nggak usah dianggap lah itu. Kenapa bisa ketemu gitu ya? Kenapa tiba-tiba bisa ketemu 4, 8? Nanti kalau teman-teman lihat hasil dari situ kan 12/3 dikurangi 8/3 sama dengan 4/3 kan? Kenapa bisa ketemu angka-angka itu teman-teman? Jadi kenapa bisa ketemu? Karena 1/3 kan ada 1/3 dikali dengan 2 pangkat 3 ya teman-teman. Itu artinya kan 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2 kan sama dengan 8 ya. Jadi hasilnya adalah 1/3 dikali 8 sama dengan 8/3. Nah kalau yang 12 itu kenapa bisa ketemu itu? Karena kita kan mau mengubah angka 4 ini menjadi pecahan per 3 ya kan, maka angka itu sama aja kayak 4/1 dong. Nah simpelnya dia itu kayak 4/1 gitu. Lalu gimana sih cara penyebutnya itu jadi 3? Maka atas dan di bawah itu ya dikali 3. Kayak misalkan 4 dikali 3 berapa? 12. Ya berarti yang di bawah juga harus sama dong, 1 dikali 3 ketemunya 3. Nah itu asalnya dari angka 12 teman-teman. Langsung maka kan hasilnya jadi 12/3 dikurangi dengan 8/3. Karena penyebutnya itu sama-samanya udah 3, jadi kita kurangi aja langsung pembilangnya. Pembilangnya 12 dikurang 8 sama dengan 4. Jadi hasil akhirnya adalah 4/3. Luas daerahnya adalah 4/3 satuan luas. Ringkasan materi volume benda padat, slab, disks, washers. Yang pertama adalah konsep dasar metode lempengan slab. Volume sebuah benda padat dapat dihitung dengan cara memotongnya menjadi irisan-irisan tipis yang disebut lempengan. Jika kita mengetahui luas penampang lempengan tersebut sebagai fungsi A dalam kurung X, maka volume satu irisan tipis adalah delta V sama dengan
A dalam kurung X dikali delta X. Jika kita menjumlahkan seluruh irisan tersebut menggunakan integral, rumusnya menjadi V sama dengan integral dalam kurung batas A ke B. A dalam kurung X dx. Yang kedua, strategi 3 langkah. Untuk menyelesaikan soal volume selalu menggunakan proses ini. Yang pertama, slice. Iris bagi benda menjadi potongan kecil. Yang kedua, approximate. Tentukan volume satu potongan tersebut. Yang ketiga adalah integrate. Integralkan. Jumlahkan seluruh potongan dengan integral. Yang ketiga, metode cakram. Methods of Ditch. Metode ini digunakan ketika sebuah daerah bidang diputar mengelilingi sebuah garis dalam kurung sumbu putar. Hasil putarannya akan membentuk cakram lingkaran. Karena penampangnya berbentuk lingkaran, maka luas A dalam kurung X sama dengan Pi dikali R pangkat 2. Jari-jari R biasanya ditentukan oleh fungsi kurva tersebut. Contoh penerapannya. Yang pertama adalah jika sebuah setengah lingkaran diputar pada diameternya akan membentuk bola. Jika sebuah segitiga siku-siku diputar pada salah satu sisinya akan membentuk kerucut. Yang ketiga, jika sebuah lingkaran diputar pada garis yang tidak memotongnya akan membentuk donat atau torus. Penjelasan langkah-langkah example 1 metode cakram. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Kita akan mencari volume benda yang berbentuk jika daerah di bawah kurva Y sama dengan akar dalam kurung X diputar 360 derajat mengelilingi sebuah sumbu negatif X dengan batasan dari X sama dengan 0 hingga X sama dengan 4. Yang kedua adalah langkah 1 yaitu iris atau slice. Bayangkan kita mengambil satu irisan tegak lurus pada sumbu negatif X dengan ketebalan yang sangat tipis disebut delta X. Irisan ini memiliki tinggi yang ditentukan oleh fungsi kurva yaitu Y sama dengan akar dalam kurung X. 3. Langkah 2 menghampiri approximate. Ketika irisan tersebut diputar mengelilingi sumbu negatif X, ia akan membentuk sebuah piringan atau cakram silinder tipis, yaitu jari-jari cakram R sama dengan akar dalam kurung X. Luas penampang cakram sama dengan Pi kali R pangkat 2 sama dengan Pi dikali dalam kurung akar X pangkat 2 sama dengan Pi pangkat dikali X. Ketiga, volume cakram kecil delta V sama dengan Pi dikali X dikali delta X. Langkah 3, integralkan. Untuk mendapatkan volume total benda tersebut, kita menjumlahkan sebuah cakram menggunakan integral dengan batas dari 0 sampai 4. Volume sama dengan integral dalam kurung 0 sampai 4 Pi dikali X dx. Perhitungan akhir yaitu hasil integral dari X adalah 1/2 di X pangkat 2, yang kedua masukkan batas atas dalam kurung 4 sama dengan 1/2 dikali 4 pangkat 2 sama dengan 8. Masukkan batas bawah 0 sama dengan 1/2 dikali 0 pangkat 2 sama dengan 0. Yang keempat, volume sama dengan Pi dikali 8 dikurang 0 sama dengan 8Pi. Yang terakhir adalah nilai desimalnya sekitar 25,13 satuan volume. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi section 5.2 yaitu volume of solids, khususnya pada metode slabs, digs, dan Wessels. Materi ini membahas bagaimana kita menghitung volume suatu benda 3 dimensi yang berbentuk dari daerah 2 dimensi yang diputar atau dipotong. Intinya, kita akan menggunakan integral untuk menjumlahkan volume
kecil-kecil hingga menjadi volume total. Secara umum, volume bisa kita bayangkan sebagai penjumlahan potongan-potongan tipis. Jika kita punya suatu daerah, lalu kita bagi menjadi potongan kecil, yaitu kalau dipotong tegak atau vertikal, biasanya terkait sumbu X. Kalau dipotong mendatar atau horizontal, biasanya terkait sumbu Y. Setiap potongan kecil ini memiliki volume kecil, lalu kita jumlahkan dengan integral. Metode pertama adalah dash. Metode ini digunakan ketika daerah diputar dan tidak memiliki lubang di tengahnya. Bayangkan seperti koin atau cakram. Rumus dasarnya untuk mencari volume yaitu Pi kali integral jari-jari kuadrat, yang artinya kita ambil jarak dari kurva ke sumbu putar sebagai radius, lalu dikuadratkan dan dikali Pi. Contohnya, jika suatu fungsi Y f kali X diputar dengan sumbu X, maka radius sama dengan Y, volume sama dengan Pi fx kuadrat kali dx. Jadi konsep sederhananya, kita menjumlahkan volume lingkaran kecil. Metode kedua yaitu Weiser. Selanjutnya adalah metode Weiser atau cincin. Metode ini digunakan jika ada lubang di tengah. Bayangkan seperti donat. Rumusnya untuk mencari volume yaitu P kali jari kuadrat kali R kuadrat kali dx. Yang pertama itu tadi itu jari-jari luar, yang kedua jari-jari dalam. Jadi kita mengurangi volume lingkaran besar dengan lingkaran kecil di tengah. Contohnya, jika daerah dibatasi dua kurva atas sama dengan radius luar, kurva bawah sama dengan radius dalam, maka kita akan tinggal kurangkan kuadratnya. Metode slab yaitu metode ketiga kita. Slabs atau penampang. Di sini kita tidak memutar tapi memotong objek menjadi bagian dengan bentuk tertentu seperti persegi, segitiga, setengah lingkaran. Langkahnya, satu, tentukan bentuk penampang. Yang kedua, cari luas penampang. Yang ketiga, integralkan sepanjang interval. Yang ketiga, setelah itu rumus umum, volume sama dengan luas penampang kali dx. Contoh, jika penampang berbentuk persegi, luas sama dengan sisi kuadrat. Sisi biasanya berasal dari fungsi yang diberikan. Oke, di sini saya akan memberi contoh soal serta pembahasannya. Tentukan luas volume benda yang dihasilkan jika daerah di bawah kurva Y sama dengan X kuadrat dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2 diputar terhadap sumbu X. Langkah 1, tentukan metode. Karena diputar terhadap sumbu X, daerah menyentuh sumbu tidak ada lubang, maka kita gunakan metode dice. Langkah kedua, tentukan jari-jari. Jari-jari sama dengan jarak dari kurva ke sumbu X. Jadi R sama dengan Y sama dengan X kuadrat. Langkah 3, gunakan rumus volume. V sama dengan P kali X kuadrat kali dx. Sehingga X kuadrat sama dengan X pangkat 4. V sama dengan P kali X pangkat 4 kali dx. Substitusi batasnya, V sama dengan P kali X pangkat 5 per 5 pangkat kuadrat. P 32 per 5 dikurangi 0 sama dengan 32 pi per 5.
Jadi jawaban akhirnya di sini V sama dengan 32pi per 5. Karena tidak ada lubang, saya menggunakan metode dash. Radiusnya adalah fungsi y, yaitu x kuadrat, lalu saya kuadratkan menjadi x pangkat 4, kemudian diintegralkan dari 0 sampai 2, dan hasil akhirnya adalah 32pi per 5. Oke, itu tadi video penjelasan dari kelompok kami, dan selanjutnya untuk closingnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kesimpulannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa integral tentu merupakan alat yang sangat akurat untuk mengukur parameter geometris benda. Metode integral memungkinkan kita menghitung luas daerah di bawah kurva maupun volume benda kompleks menggunakan teknik cangkam dan cincin. Bagi mahasiswa teknik industri, pemahaman materi ini sangat krusial karena menjadi dasar dalam proses desain produk, perhitungan dimensi material, hingga analisis teknik dalam manufaktur. Sekian dari kelompok kami.